Film ini dimulai dengan Ryan yang bernyanyi karaoke untuk Justin di sebuah restoran pizza. Mereka berdua sudah 30 tahun, tinggal di Los Angeles, namun merasa hidup mereka tidak ada perubahan. Ryan tidak memiliki pekerjaan, sementara Justin merasa terjebak dalam pekerjaannya sebagai asisten pengembang video game. Di sisi lain, Justin juga memerisi perasaan terhadap seorang pelayan bernama Josie, tetapi dia terlalu gugup untuk memulai percakapan dengannya. Saat mereka keluar, mobil Camaro tua milik Ryan tiba-tiba mogok. SUV besar di belakang mereka mulai membunyikan klakson dan menyalakan lampu. Akhirnya Ryan berhasil menyalakan mobilnya dan mulai melaju pergi. Namun, SUV besar itu dengan cepat melaju melewati mereka. Kedua kendaraan tersebut akhirnya bertabrakan. Ryan keluar dari mobilnya dengan marah dan mulai berteriak. Saat itu dia menyadari bahwa orang-orang di dalam SUV tersebut terlihat seperti anggota mafia. Mereka hanya tertawa melihat kemarahan Ryan. Keesokan harinya, Justin berada di tempat kerja, mencoba meyakinkan timnya tentang ide video gamenya yang berjudul Patrolman LA. Dia sangat antusias, berharap dapat menarik perhatian mereka. Tetap di perusahaan tampak tidak tertarik, namun mereka memutuskan bahwa pemadam kebakaran lebih menarik. Begitu juga dengan zombie. Dengan nada tegas, bos tersebut mengumumkan bahwa perusahaan harus memulai mengerjakan firefighters versus zombies. Sementara itu, Ryan menghabiskan harinya di taman, bermain sepak bola dengan sekelompok anak kecil. Meskipun hanya permainan anak-anak, Ryan bermain dengan sangat agresif, seolah-olah itu pertandingan profesional, mencetak gol dengan penuh semangat, dan merayakan setiap kemenangan dengan berlebihan. Sang anak menjelaskan dengan kesal bahwa Ryan adalah seorang yang tidak dikenal, yang berpikir bahwa dia adalah seorang pelatih. Setelah hari yang panjang dan penuh kekecewaan, Justin kembali ke apartemen. Ryan sedang bersiap-siap untuk pergi ke pesta kostum. Dia memilih kostum hantu, menutupi dirinya dengan kain putih. Justin yang sudah lelah dan sedikit putus asa, dia tidak menyukai kostum hantu tersebut. Setelah sedikit berdebat, mereka memutuskan untuk mengenakan seragam LAPD yang digunakan Justin sebelumnya untuk presentasi. Keduanya pun berangkat ke pesta dengan sedikit lebih bersemangat. Sesampainya di sana, ternyata acara yang mereka hadiri bukanlah pesta kostum biasa, melainkan sebuah pesta dansa mewah dengan dress code, dasi hitam, dan topeng. Saat mereka memasuki ruangan, suasana glamor segera terasa. Semua teman lama mereka ada di sana. Teman-teman lama Ryan mendekatinya dan bertanya apa yang terjadi padanya setelah momen besar itu. Dengan nada sedikit malu, Ryan menjawab bahwa dia cedera. Setelah merasa tidak nyaman dan dipenuhi rasa malu, Justin dan Ryan memutuskan untuk meninggalkan pesta tersebut. Mereka masih mengenakan seragam polisi yang digunakan sebagai kostum. Saat berjalan di jalan kota, Justin akhirnya mengaku kepada Ryan bahwa dia tidak berhasil menjual ide gamenya. Saat mereka terus berjalan, mereka mulai menyadari bahwa banyak wanita yang memperhatikan mereka. Beberapa wanita tersenyum dan menggoda mereka. Kemudian, sekelompok wanita berlari ke arah mereka dan mencium mereka, sambil menjelaskan bahwa itu adalah bagian dari permainan scavenger hunt. Justin dan Ryan tertawa dan menikmati perhatian yang mereka dapatkan. Tak lama setelah itu, mereka bertemu dengan sekelompok pemuda yang sedang merokok ganjui. Dengan berpura-pura menjadi polisi, Justin dan Ryan mencoba ganjui tersebut. Merasa bebas dan sedikit liar, mereka benar-benar menikmati momen tersebut. Mereka kembali ke tempat pizza dari malam sebelumnya dan kebetulan sekali SUV dari malam sebelumnya ada di sana. Mereka masuk dan langsung menghentikan anak buah mafia yang sedang mencoba memaksa pemilik toko untuk menjual usahanya. Ryan dengan gaya sok berwibawa masuk dengan menodongkan senjatanya. Anak buah mafia tampak bingung sejenak, tapi kemudian mereka melihat seragam polisi Ryan dan Justin. Dan segera pergi. Meskipun dengan tatapan curiga, semua orang dalam pizza bersorak. Josie yang selama ini Justin suka mulai tertarik padanya. Dengan senyum manis, dia mengundang Justin untuk kencan. Di sisi lain kota, anak buah mafia Albania melaporkan kepada bos mereka bahwa beberapa polisi patroli menghentikan mereka di tempat pizza George. Keesokan harinya, Ryan terobsesi dengan peran barunya sebagai polisi. Dia menonton video-video online tentang cara menjadi polisi sejati, dari menangkap penjahat hingga cara membuat kopi di kantor polisi. Tidak puas hanya dengan pengetahuan teoritis, dia mencari mobil polisi bekas di eBay. Ryan kemudian mengirim pesan teks kepada Justin di tempat kerja. "Bro, kapan kita bisa keluar lagi sebagai polisi?" Dia mendapat pesan dari bosnya yang menyuruhnya untuk siap mencatat selama pertemuan. Merasa semakin muak dengan pekerjaannya, Justin meninggalkan kantor lebih awal. Dalam perjalanan pulang, Justin diberhentikan oleh sebuah mobil polisi. Ternyata di dalam mobil itu adalah Ryan. Mereka menghabiskan hari itu dengan berkendara keliling kota, memainkan sirine, dan merasa seperti pahlawan.
Malam tiba dan mereka masih asyik dalam permainan mereka. Ryan dan Justin sedang berpatroli ketika mereka mendapat panggilan tentang keributan di sebuah rumah di Soroti. Tentu saja mereka pergi. Seorang cewek cantik membuka pintu dan bilang ada dua cewek yang berantem. Mereka bertengkar dengan ganas. Ryan dan Justin mencoba melerai, tetapi salah satu cewek itu berhasil mengalahkan mereka berdua. Josie bercerita tentang mimpinya menjadi penata rias dan keluh kesahnya yang selalu menarik tipe pria yang salah. Justin berusaha memberanikan diri untuk mengatakan bahwa dia bukan polisi sungguhan, tetapi Josie tiba-tiba melepas atasannya. Di luar, anak buah mafia dalam SUV sedang mengawasi mereka melalui jendela untuk merencanakan langkah selanjutnya. Malam tiba dan mereka masih asyik dalam permainan mereka. Namun mereka segera dihentikan oleh polisi sungguhan. Petugas Segars dan rekannya melihat tanda pangkat sersan Ryan dan segera meminta maaf dengan sopan, mengira mereka adalah polisi sungguhan. Ketika mereka hampir pergi, alarm dari toko perangkat keras di depan mereka berbunyi keras. Keempatnya segera masuk ke dalam, siap menghadapi apapun. Polisi sungguhnya dan polisi palsu berpencar untuk mencari pelaku. Justin dan Ryan terpisah dari Segars, tiba-tiba berhadapan dengan seorang pria Asia yang tampak sedang kecanduan narkoboy. Memegang sekop dengan gaya kungfu yang aneh. Pria itu melarikan diri setelah melihat seragam mereka. Tetapi ancaman belum berakhir. Seorang pria Asia besar yang telanjang menyerbu mereka dari arah berlawanan dan langsung menjatuhkan Justin. Polisi sungguhan datang kembali dan berkata mereka harus berpencar lagi untuk menemukan pria dengan sekop. Namun, Justin dan Ryan memilih untuk melarikan diri dengan cepat. Segars memperhatikan mereka kabur. Keesokan harinya, Justin mencari di internet seberapa ilegalnya berpura-pura jadi polisi. Dia membawa mobil polisinya ke taman dan menakut-nakuti anak-anak yang dulu pernah dia kalahkan dengan bermain sepak bola secara agresif. Josie menelepon Justin dengan panik dan meminta dia datang ke tempat pizza. Ryan dan Justin pergi ke sana dan bertemu dengan Moshi. Moshi bilang ke Justin untuk menjauh dari ceweknya dan menamparnya dengan keras. Justin memutuskan sudah waktunya berhenti berpura-pura jadi polisi, pergi ke kantor polisi dan menyerahkan diri. Tapi Segars melihat mereka dan menarik mereka ke samping. Justin bilang ke Segars tentang Moshi yang mencoba menguasai tempat pizza. Segars bilang dia tahu tentang Moshi, tapi anggaran tidak cukup untuk penyelidikan. Ryan menawarkan diri untuk menyelidiki sendiri. Mereka mengambil banyak peralatan dari kantor polisi dan mengintai markas Moshi. Ryan sekarang mengenakan setelan jas dan lencananya tergantung di lehernya. Dia mempromosikan dirinya menjadi detektif. Mereka pergi ke apartemen terdekat untuk mendapatkan sudut pandang yang lebih baik untuk mengintai markas. Mereka melihat Moshi menerima kiriman peti hitam besar dan bertemu dengan Andy Garcia. Mereka butuh lebih banyak bukti, terutama untuk mengetahui apa yang ada dalam peti hitam itu. Jadi, mereka memutuskan untuk pergi dan menghentikan truk pengiriman yang membawa peti-peti itu ke Moshi. Setelah berhasil menghentikan truk tersebut, mereka menculik supirnya yang bernama Pufa. Mereka mencoba menyiksanya, tapi tidak berhasil karena mereka tidak tahu cara yang efektif. Akhirnya, Pupa mengungkapkan bahwa dia akan membantu mereka karena dia juga tidak suka Moshi. Pupa memberitahu mereka bahwa Moshi mengadakan pesta malam ini, dan jika mereka bisa masuk, mereka bisa mengetahui apa yang ada di dalam peti-peti itu. Josie datang untuk membantu menyamarkan Justin agar terlihat seperti Pupa. Saat berada di pesta, Moshi memaksa Pupa untuk merokok crank, lalu membiarkan Ryan masuk ke dalam gedung. Mereka menyelinap ke ruang bawah tanah dan menemukan bahwa peti-peti itu berisi senjata yang disita dari polisi. Ryan ingin melanjutkan penyelidikan mereka, tapi Justin merasa semuanya sudah keterlaluan dan berbahaya. Meskipun kecewa dengan Justin, Ryan tetap pergi ke kantor polisi dan melaporkan apa yang mereka temukan pada Segars. Dia juga mengungkapkan bahwa alasan Moshi menekan tempat pizza adalah karena tempat itu berada di ujung terowongan yang digunakan Moshi untuk menyembunyikan barang bukti saat polisi menggerebeknya. Ternyata, polisi tersebut adalah Andy Garcia. Saat Segars pergi sebentar, Garcia melihat buktinya. Ryan memberitahu Garcia bahwa dia telah membuat salinan dari bukti tersebut untuk berjaga-jaga. Ryan pulang dengan panik
Sementara Justin memutuskan untuk berdiri tegak dan mencoba mempresentasikan idenya sekali lagi. Game Firefighter vs Zombie ternyata berantakan. Game Justin bukan hanya sebuah permainan, tapi sebuah pengalaman. Game itu memungkinkan pemain merasakan intensitas dan aksi menjadi seorang polisi sungguhan dan berada dalam baku tembak. Ryan pulang dan tampaknya semuanya aman. Tetapi ketika dia berbalik, dia ditembak di dada dengan shotgun. Untungnya, itu adalah shotgun ala Hollywood dan dia memakai rompi ala Hollywood. Tembakan itu hanya membuatnya terlempar keluar jendela dan jatuh di tempat sampah di bawah. Sementara itu, seorang polisi korup menghancurkan presentasi Justin dan terjadilah baku tembak. Justin melarikan diri dan bosnya berkata, "Itu baru presentasi, mari kita buat game itu." Mafia kemudian menculik Ryan. Mosi menelpon Justin dan mengancam bahwa jika dia tidak datang, Ryan akan dibunuh. Justin menelepon Segars dan mengaku tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Di ruang bawah tanah markas Mosi dan Garcia menyiksa Ryan. Justin menyelinap masuk melalui ruang bawah tanah tempat pisah sambil mengaku jujur kepada Josie di jalan. Tapi sebelum dia keluar, dia mendengar Ryan mengatakan kepada Mosi bahwa Garcia juga akan membunuhnya untuk menutup semua jejak. Garcia kembali untuk membunuh Ryan, tapi Mosi malah membunuh Garcia. Justin mendengar tembakan itu dan berlari untuk menyelamatkan Ryan. Dia tidak punya senjata, tapi untungnya Segars muncul di tempat kejadian dan menembak salah satu anak buah Mosi, membuat Mosi dan lainnya kabur. Segars hendak mengejar Mosi, tapi pertama-tama dia memberitahu Justin dan Ryan untuk pergi karena seragam polisi bukanlah kostum, melainkan seragam yang harus dihormati. Mereka memutuskan untuk membantu Segars, jadi mereka mengambil beberapa senjata curian dan pergi untuk membantu. Mereka tidak ahli dan tampaknya Segars tertembak. Jadi mereka mencoba melarikan diri. Mosi mengejar mereka, menembak Justin dan kemudian bertarung dengan Ryan. Justin berhasil mengambil senjata dan mencoba menembak Mosi, tapi secara tidak sengaja menembak Ryan. Sebelum Mosi bisa membunuh mereka, Segars muncul dan membunuh Mosi. Dia membiarkan Justin dan Ryan pergi tanpa menangkap mereka. Game Justin yang sekarang berjudul Brothers in Blue menjadi sukses besar. Ryan menjadi polisi sungguhan.